Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8. Ya. Alhamdulillah. Ke-8 ya. Ada yang 7. Ya. Ya. Gimana puasanya jamaah? Lancar? Semangat? Ini baru hari ke-8. Masih panjang perjalanan insyaallah. Ya, harus semangat terus insyaallah. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengikuti materi tentang fiqhuz zakah. Berarti memang selain kita puasa harus juga siap-siap bayar zakat. Gitu ya. Ya, jangan kita di Ramadan ini hanya mikir puasa. Tapi juga harus siap-siap bayar zakat. Gitu. Maka pada kesempatan ini tentu kita ingin memahami dengan baik hukum zakat itu. Kata fiqhuz zakah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kata fiqhun, dan yang kedua adalah az-zakah. Pertama kata fiqh ya, adalah bahasa Arab tentu, dari kata faqihah menjadi fiqhan, yang artinya secara lughah, secara bahasa itu adalah al-ilm atau al-faham ya. Jadi kata fikih secara bahasa itu artinya al-ilm, pengetahuan, atau al-faham, pemahaman.
Ya. Tentu kita selalu membaca doa, khususnya sebelum kita pidato, ceramah, pengajian. Ya. Doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Agar mereka memahami ucapanku. Jadi kita menggunakan kata fiqh itu yang artinya al-fahm, dan banyak ayat yang lain yang menunjukkan arti dari fiqh itu adalah al-fahm. Kemudian dari kata fiqh, kemudian kita mengetahui istilah faqih. Ya, faqih. Faqih itu adalah istilah atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang ahli dalam ilmu fikih. Ya. Jadi orang yang menguasai ilmu fikih itu diberi gelar al-faqih. Dan kalau ada seorang alim yang takhasus, spesialis dalam ilmu fiqh, gelarnya adalah al-faqih. Ya, di antara para asatidzah di sini ya, banyak yang faqih. Ya. Nah, itu kalau satu. Jadi kalau satu orang kita mengatakan dia seorang faqih. Seperti kita mengatakan Ustaz Abbas huwa faqih. Ya. Ustaz Said Samad faqih. Insyaallah. Sahih ada ya Ustaz. Nah. Ya, itu kalau per orang ya kita katakan faqih. Tapi kalau banyak kita istilahkan fuqaha. Kalau lebih dari 2, 3 ke atas, istilahnya dalam bahasa Arab adalah jama'. Maka kata jama' faqih itu adalah fuqaha. Maka kita menggunakan istilah para fuqaha. Ya. Berarti itu bukan hanya satu orang, tapi banyak. Ya, jadi itu istilah-istilah yang digunakan dalam kitab. Ya, dan tentu kita juga perlu memahami istilah-istilah tersebut, ya khususnya Anda para mahasiswa. Ya, bahwa kata fiqh itu dari bahasa Arab yang berasal dari faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya adalah al-ilm atau al-faham. Ya, pengetahuan atau ilmu atau pemahaman. Nah, kemudian istilah alim yang menguasai ilmu ini namanya faqih, yang jamaknya fuqaha. Ya. Kemudian secara syar'an, ilmu fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Jadi fiqh secara secara istilah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang praktis, ya, dari dalilnya yang terperinci. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum-hukum syariat secara praktis, ya, secara praktis amaliyah, maka itulah yang disebut fiqh. Ya. Jadi kalau kita bicara salat secara praktis, berarti kita bicara fiqh. Ya. Ketika kita bicara zakat secara praktis, itu juga adalah fiqh. Ya. Jadi dia terkait dengan hal-hal yang praktis. Nah, ya, tata caranya dan seterusnya, itu berarti kita bicara tentang fiqh. Ya. Nah, materi kita di bulan Ramadan ini adalah fiqh. Berarti kita memang
bicara tentang hal-hal yang praktis, al-ahkam al-amaliyah gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kata yang kedua adalah kata az-zakah. Ya. Juga bahasa Arab. Ya. Dari kata zakah, ya, menjadi zakah. Kemudian menjadi kata zakah. Ya. Nah, kata az-zakah ini secara lughah, secara bahasa memiliki banyak makna. Ya. Banyak makna. Yang pertama, bahwa kata az-zakah ini bermakna al-barakah. Ya. Jadi kata zakat itu mengandung makna atau arti al-barakah. Berkah. Nah, ini memang tergambar ya bagi kita ketika kita menunaikan zakat, bahwa kita akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Nah, itu. Jadi jangan kita takut zakat, jangan kita takut infak, sedekah. Karena kalau kita berzakat, berimpak, bersedekah, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Ya. Itu makna yang pertama, jadi al-barakah. Jadi kalau kita berniat zakat, maka yang terbayang dalam benak kita itu adalah berkah. Ya. Maksudnya ya kita akan mendapatkan berkah. Berkah harta kita, berkah hidup kita, dan seterusnya. Nah, itu. Ya, jadi itu kata zakat ya, artinya al-barakah. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-taharah, ya, atau at-tahur. At-taharah yang artinya suci, ya, bersih. Ya, ayat yang sangat populer tentang perintah zakat dan menggunakan kata taharah dan zakah di situ. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ya. Jadi kata zakat itu bermakna at-taharah atau at-tahur. Yang berarti bahwa ketika kita berzakat, berarti kita melakukan proses pensucian, pembersihan. Ya. Nah, ada dua hal yang kita bersihkan ketika kita berzakat. Yang pertama tentu kebersihan harta kita. Ya. Harta yang dizakati itu adalah harta yang dibersihkan. Ya. Nah, berarti harta itu sebenarnya mungkin memang ada kotorannya ya, ada kotorannya, ada kotorannya. Maka harus dibersihkan. Dan cara membersihkannya ya tidak pakai rinso lah, tidak pakai mesin cuci. Tapi membersihkannya, mencucinya pakai zakat. Ya, ya. Jadi harta yang tidak dizakati itu ya harta kotor. Nanti dikeluarkan zakatnya baru dianggap harta itu suci, bersih. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita berzakat, yakinlah insya Allah harta kita sudah bersih. Ya.
Kemudian yang kedua, yang dibersihkan itu adalah jiwa kita. Ya, jiwa kita. Maka dalam ayat tadi itu wa yuzakkihim. Ya, jiwa ini memang harus dibersihkan juga ya. Tazkiyatun nafs, Ustaz selalu bawakan materinya. Tazkiyatun nafs harus dibersihkan. Dan salah satu bentuk dan cara mensucikannya itu melalui zakat. Ya. Wa yuzakkihim tadi itu. Ya. Hati dibersihkan oleh zakat dari sifat kikir, ya, rakus gitu. Nah, itu adalah kotoran hati ya yang harus dibersihkan. Kikir, bakhil, rakus, tamak. Nah, itulah penyakit-penyakit hati kita, kotoran hati kita. Nah, cara membersihkannya juga nggak pakai rinso, tapi pakai zakat. Gitu. Ya, itu itu tohara, dari arti tohara itu. Bahwa zakat itu membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa dan diri kita. Kemudian arti yang ketiga adalah an-nama. Ya. Jadi kata zakat juga itu berarti an-nama. An-nama artinya tumbuh, berkembang. Ya. Jadi zakat itu mengandung makna bertambah, berkembang gitu. Bukan mengurangi. Nah, biasanya orang takut kalau dikurangi. Ya. Ya. Jadi, sesuatu yang kurang ya ditakuti kan. Takut kurang hartanya. Ya. Nah, kalau kita berzakat jangan takut bahwa harta kita akan kurang. Ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqah min mal." Itu jaminan dari Rasulullah SAW bahwa zakat itu tidak akan pernah membuat harta kita berkurang. Ya. Ya, jadi kita dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau kita rajin berzakat, berimpak, bersedekah, jangan takut harta kita akan berkurang. Mana kasat sadaqah min mal. Ya, zakat itu tidak akan mengurangi harta kita gitu. Bahkan justru bertambah. Ya. Arti dari zakat itu adalah an-nama, an-numu. Ya. Tumbuh dan berkembang. Ya. Artinya ketika kita berzakat, ya, maka pahala kita akan bertambah, gitu kan? Bertambah banyak, gitu. Ya. Jadi jangan kita selalu mengukur sesuatu dengan materi, gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan ibadah zakat, maka pahala kebaikan itu akan bertambah, ya, akan menjadi banyak, gitu. Ya, sehingga kata zakat itu artinya an-numu, gitu. Ya, bertambah atau berkembang. Kemudian juga yang keempat, arti dari zakat itu adalah at-tazkiyah. Ya. Tazkiyah juga hampir sama dengan at-tahara tadi ya. Pensucian, ya. Mensucikan. Ya, membersihkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Juga dalam beberapa kitab dikatakan bahwa kata zakat itu juga bermakna as-shalah. Ya. As-shalah artinya bagus, ya. Maksudnya bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, ya,
maka harta kita itu akan selalu bagus gitu. Ya. Selalu bagus gitu. Karena kan bersih, ya. Dan ya harta ketika bagus kan ya pasti kita akan merasakan ya keberkahan gitu. Ya. Harta yang dizakati itu adalah harta yang bagus. Ya, sehingga berkah. Nah, kalau berkah itu kan kita merasa ya merasa cukup gitu ya dengan harta yang kita punya. Karena ada juga orang yang hartanya sudah melimpah ruah, tapi kan merasa tidak punya harta. Ada itu. Ya. Ada yang sedikit tapi dia merasa cukup. Nah, tuh. Nah, dia apa ya, merasa puas ya dengan harta yang, atau ke dalam bahasa agama kita qanaah gitu. Dia qanaah gitu. Cukup dengan harta yang dia punya gitu. Bukan seperti yang kita katakan tadi, hartanya di mana-mana ada, tapi kok merasa tidak pernah cukup, bahkan merasa tidak punya harta. Wah ya kan. Nah itulah pengaruhnya zakat sebenarnya ya, zakat. Harta yang kita zakati itu insya Allah, ya apa yang kita miliki ya terasa cukup gitu, terasa puas dengan apa yang kita miliki. Ya. Nah, seperti mereka itu yang sudah punya harta di mana-mana tapi merasa tidak cukup, ya kerjanya korupsi terus, menipu terus. Ya kan, sampai kapan? Dunia ini sementara Ji. Ya gitu. Nah itu pengaruhnya zakat ya. Jadi Masya Allah, jamaah sekalian, itu baru dari segi logoh. Arti dari zakat ini luar biasa. Ya. Jadi mari kita semangat ya untuk selalu berzakat, ya, berinfak, bersedekah gitu. Karena keutamaannya, keistimewaannya luar biasa. Dan kalau kita perhatikan filosofi zakat itu ya luar biasa memang. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu selalu menggandengkan antara salat dan zakat? Ya, itu. Sekitar 26 ayat dalam Al-Qur'an itu kata salat dan zakat itu bergandengan. Ya. Seperti ayat yang saya baca tadi, wa aqimus salata wa atuz zakata. Itu. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu berulang-ulang, itu ada 26. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah gitu. Itu bergandengan. Ya. Nah, itu mengandung filosofi yang luar biasa itu. Ya. Nah, mungkin selama ini kita selalu apa ya, mengatakan bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ya. Tapi kemudian zakat kita tidak pernah mengatakan az-zakat imaduddin. Ya. Zakat itu tiangnya juga. Gitu. Ya. Kata zakat yang langsung itu memang ada 32 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tetapi yang paralel, yang bergandengan dengan kata salat itu 26. Ya, bisa nanti pada asatidzah dilihat gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat ini adalah merupakan ibadah wajib tentunya. Ibadah wajib dan rukun Islam yang sangat penting. Iya.
Nah, kita bersyukur alhamdulillah di perserikatan sudah mulai. Kita sudah mengistilahkan jihad ekonomi. Itu. Ya, jadi sudah istilah itu digunakan. Jihad ekonomi. Yang mungkin dulu-dulu tidak pernah kita mendengar istilah itu. Tapi akhir-akhir ini kita sudah gunakan istilah itu, khususnya juga di pesantren gitu. Supaya pesantren juga bangkit ekonominya. Gitu. Jangan selalu minta-minta saja. Iya, minta zakat. Karena selalu hanya menjadi mustahik. Tidak pernah menjadi muzaki. Makanya kita gelorakan istilah itu. Jihad ekonomi gitu. Ya, bahwa ekonomi ini juga adalah bagian dari jihad gitu. Ya, bukan hanya jihad ilmu dan jihad yang lain. Ya. Nah itu memang kalau kita perhatikan bahwa di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggandengkan salat dengan zakah itu. Dan kita paham bahwa salat ini adalah merupakan ya ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat menentukan gitu. Ya. Berarti kan memang juga zakat harus begitu. Ya. Artinya umat ini tidak akan bisa tegak kalau tidak tegak ekonominya gitu. Kalau hanya salatnya saja. Ya. Tidak bisa gitu. Harus juga tegak ekonominya baru dia menjadi eksis gitu. Ya. Nah, itu salah satu filosofi yang luar biasa ya dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menggandengkan kata salat dan zakat ya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam prinsip Islam ya, harta itu tidak boleh dimonopoli oleh golongan tertentu. Ya. Nah, ini mungkin yang banyak dikritisi saat ini ya, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang betul-betul menguasai ekonomi. Ya. Nah, ini tidak boleh dalam Islam ya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum." Ya. Tidak boleh harta itu hanya dimonopoli, dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Hanya kaum apa itu? Kaum naga. Yang kaum cilik tidak dapat apa-apa. Kaum naga saja. Oligarki lagi. Oligarki. Ya, jadi prinsipnya dalam Islam itu bahwa harta itu tidak boleh dimonopoli. Ekonomi itu tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu gitu. Ya. Maka orang kaya harus menyadari itu dan dia harus berbagi gitu. Harus berbagi ya melalui zakat dan lain sebagainya. Ya. Nah itu.